Beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan berita mengenai 109 ton emas antam palsu. Yang dimana berita ini cukup menghebohkan publik yang membuat takut kita para investor retail atau investor yang sering membeli emas antam ini sedikit khawatir. Apakah jangan-jangan emas yang kita beli, emas antam yang kita beli beberapa tahun yang lalu mungkin jangan-jangan palsu. Nah itu yang ada di publik saat ini. Dan tentu saja emiten ini turut membuat harga saham antam sendiri juga jatuh, di mana harga saham antam sempat jatuh sampai 27% kejatuhannya dari level tertingginya di bulan April lalu, yang dimana harga saham antam menyentuh level sekitar 1.800-an. Nah, kira-kira dengan isu ini bagaimana prospek mengenai emiten antam itu sendiri, kita akan bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai saham antamnya, pastikan teman-teman sudah download ebook kami ya, karena kami sudah merilis ebook yang bisa teman-teman download secara free, di mana ebook tersebut memuat beberapa informasi. Pertama, mengenai mindset investasi yang benar, karena sekali lagi ya, di sini kita sebagai investor jangka panjang, bukan seorang trader. Yang kedua, ada beberapa saham undervalue yang menjadi watchlist kami. Nah, untuk mendapatkan ebook tersebut, teman-teman bisa download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai saham antam, yang dimana kalau kita lihat saat video ini diambil tanggal 7 Juni 2024, harga saham antam berada di level sekitar 1.340-an ya. Artinya harga saham antam sudah turun sekitar 27% dari harga tertinggi bulan April lalu, yang dimana bulan April lalu harga saham antam menyentuh level 1.840. Menurut saya ada beberapa faktor fundamental kenapa harga saham antam turun. Yang pertama mengenai fenomena sell in May and go away. Yang dimana kalau kita tahu ya bahwa bulan Maret April biasanya market euforia. Kemudian bulan pertengahan atau akhir April menuju bulan Mei sampai awal Juni biasanya masih ada fenomena sell in May and go away, di mana fenomena ini menyebabkan harga-harga saham pada rontok ya, seperti asing keluar, dolar naik dan sebagainya. Faktor yang kedua mengenai momen dividen, di mana di tanggal 20 Mei lalu Antam mengumumkan untuk membagi dividen sekitar Rp120 per lembar sahamnya. Dan seperti biasa, setelah pengumuman dividen di tanggal ex-cum date-nya, harga saham Antam biasanya jatuh. Dan biasanya jatuhnya kurang lebih senilai dividen yield-nya. Ya, waktu itu sekitar 7-8%. Yang ketiga, sentimen negatif, yaitu mengenai emas palsu. Ya, di mana 109 ton emas yang diedarkan Antam adalah emas palsu. Begitu rumor dari beritanya ya. Nanti akan kita telah lagi apakah benar-benar palsu atau sebenarnya tidak. Dan yang keempat, ya kinerja kuartal 1 sendiri untuk Antam masih jelek ya. Nanti akan kita lihat seberapa parah kinerja Antam untuk kuartal 1 2024 ini. Nah, melalui keterbukaan informasi, Antam akhirnya memberikan klarifikasi mengenai berita 109 ton emas Antam palsu yang beredar di masyarakat dalam kurun waktu 2010 sampai 2021. Dan Antam mengatakan bahwa pemberitaan terkait emas palsu tersebut tidak benar, ya, alias itu adalah berita salah. Kemudian masih di dalam klarifikasi dari Antam sendiri, di mana dikatakan bahwa dapat dipastikan seluruh produk emas merek logam mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya. Nah, jadi mengenai isu 109 ton emas Antam palsu ini sudah dibantah oleh manajemen Antam sendiri. Yang artinya bagi kita-kita nih, mungkin kita yang sudah membeli emas Antam ya, logam mulia Antam sejak beberapa tahun yang lalu, jangan khawatir bahwa emas Antam yang beredar di masyarakat saat ini adalah emas asli. Nah, selanjutnya kita akan lihat kinerja dari Antam itu sendiri posisi kuartal 1 2024 ya, yang dimana tadi saya sudah spill sedikit bahwa kinerja kuartal 1-nya ternyata jelek. Dan memang betul ya, dimana kuartal 1 2024 untuk Antam sendiri bukan kinerja yang tidak bagus.
Penjualannya turun 26% dari 11,5 triliun menjadi 8,6 triliun. Ya, laba kotornya pun turun 91% dari 2,8 triliun hanya menjadi 250 miliar saja. Dan laba bersihnya turun cukup signifikan juga ya, turun 86% dari 1,6 triliun menjadi 238 miliar rupiah. Cuman di sini teman-teman harus mengetahui ya bahwa Antam sendiri dia sebenarnya tidak hanya berbisnis emas, tapi ada beberapa segmen tambang yang dimiliki oleh Antam ya. Maksud saya adalah segmen usaha, bukan segmen tambang ya, tapi segmen usaha. Pertama, dia punya emas, memang dia jual produk logam mulia merek Antam. Yang kedua, dia juga punya nikel ya, bisnis nikel. Yang ketiga, punya bisnis bauksit dan juga alumina. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kinerja per segmen dari 4 segmen tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk logam mulia sendiri ya, logam mulia dan pemurnian dari emas Antam itu sendiri memang secara penjualan memberikan kontribusi terbesar ya. Jadi dari 8,6 triliun rupiah, 7,7 triliunnya disumbangkan dari segmen penjualan logam mulia dan pemurnian. Ya, cuman dari 7,7 triliun penjualan ternyata hanya menghasilkan laba 387 miliar rupiah saja ya, artinya marginnya kecil. Kenapa marginnya kecil? Karena Antam sendiri sebagian besar emasnya dia juga beli dari perusahaan lain, alias Antam dalam menjual produk-produk logam mulianya itu bahan bakunya alias emas orenya ya, atau emas bahan mentahnya itu sebagian besar dia masih membeli dari perusahaan lain alias tidak dari tambangnya sendiri ya, sehingga marginnya kecil. Nah, kalau kita lihat di segmen lainnya yaitu segmen nikel, menurut saya ini yang justru paling berpengaruh terhadap kontribusi laba bersih dari Antam. Kalau kita lihat di tahun 2023 kemarin ya, yang dimana penjualan dari segmen nikelnya 4,1 triliun mampu menghasilkan laba bersih 1,7 triliun rupiah ya. Jadi di sini marginnya lebih gede. Kenapa? Karena Antam punya tambang nikel ya, sedangkan untuk emas dia tidak punya. Itulah kenapa marginnya kecil. Ya, kita mungkin sedikit geser lagi ke sini yang dimana di tahun 2023 lalu pun itu penjualannya cukup stabil ya, di angka sekitar 7 triliun untuk kuartal satunya, dan labanya hanya sekitar 300-an miliar ya, margin kecil. Nah, kalau kita lihat di segmen nikelnya ya, marginnya cukup besar, penjualan 4,1 triliun kemudian laba 1,7 triliun untuk tahun 2023. Sayangnya di tahun 2024 penjualan nikelnya turun sangat signifikan, dari 4,1 triliun hanya menjadi 552 miliar saja, sehingga untuk segmen nikelnya masih bukan rugi bersih 380 miliar. Ada penyebabnya kenapa penjualan nikel kuartal 1 untuk Antam sendiri ini tidak bagus ya, alias drop, karena untuk izin penjualan ferronikelnya ternyata tertunda, alias perizinan untuk penjualan ferronikel yang akan diekspor itu baru diperoleh izinnya pada bulan Maret 2024. Artinya penjualan ferronikel direncanakan akan atau baru akan terrealisasi mulai kuartal kedua tahun ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai ferronikel sendiri ya, harga nikel untuk kuartal 1 2024 turun ya, dan bahkan bisa dikatakan level terendahnya, tetapi untuk kuartal 2 ada kenaikan ya, ada kenaikan sampai ke 21.000 ya, walaupun di awal bulan Juni ini ada koreksi ya, dan koreksinya cukup tajam. Ini yang membuat kenapa emiten-emiten nikel untuk awal bulan Juni ini terjadi penurunan harga saham yang cukup signifikan. Dari analisa singkat tersebut sebenarnya bisa kita proyeksikan ya, bahwa kinerja untuk kuartal 2 Antam nanti seharusnya akan lebih baik dibandingkan kuartal 1 ini. Salah satunya karena penjualan nikel yang baru terrealisasi untuk kuartal 2. Nah, menurut kalian nih, dengan adanya potensi kenaikan kinerja di kuartal 2, apakah harga saham berpotensi rebound ke depan? Gimana pendapat kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar.